Dunia ini sedang dipenuhi dengan orang-orang yang senang memprovokasi. Tujuannya untuk membuat kita tambah panas hati, geram, dan mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Ini sangat jahat di mata Tuhan. Tugas kita adalah untuk selalu membawa damai. Kadangkala musuh kita bukanlah orang-orang yang membenci kita, tetapi orang-orang yang dekat dengan kita, yang ada di sekitar kita. Ada banyak orang yang jatuhnya justru karena temannya sendiri. Pertanyaannya adalah, mengapa dunia ini penuh dengan orang-orang yang sedang memanas-manasi? Karena mereka hatinya jahat. Karena ingin mencari keuntungannya sendiri dan masa bodoh dengan orang lain. Karena senang mencari keributan dan karena dipakai oleh iblis. Iblis juga bisa memakai orang baik, tapi iblis tidak bisa memakai orang yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk saling bergandengan tangan, bukan saling menjatuhkan dan menjelekkan satu dengan yang lain. Saya mengatakan hal yang baik dan benar itu tentunya tidak mudah, karena saya pernah mengalami bersama dengan Tuhan. Untuk menuju kepada pertobatan itu tidak mudah. Tidak segampang kita membalikkan tangan kita. Harus kita melewati kerikil-kerikil yang tajam. Saya menulis ini karena saya mengalami. Karena saya pernah juga menjadi orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saya belajar terus walaupun saya sedang berproses. Yonatan sangat tahu rencana ayahnya untuk membunuh Daud. Mengetahui hal ini, Yonatan berencana yang baik terhadap Daud di ayat 4 dan 7. Dijelaskan Yonatan mengatakan yang baik bersama kepada Saul ayahnya. Dan Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan bersumpah, demi nama Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Inilah yang harus kita lakukan ketika kita mendengar perkataan buruk. Jangan justru memprovokasi sehingga keadaan bertambah buruk. Kita justru harus belajar berkata yang baik supaya orang lain bisa diselamatkan. Namun pertanyaannya adalah, mengapa perkataan yang baik itu perlu? Ada 4 poin yang harus kita katakan dengan sejujurnya. Yang pertama, karena dengan mengatakan yang baik, kita menunjukkan hati yang panas. Hati yang panas tidak bisa diobati dengan perkataan kasar, buruk, dan membuat hati yang panas semakin panas. Kalau hati seorang yang panas, ingatlah bahwa ia akan cenderung nekat, pikirannya pendek, sehingga dapat mengambil keputusan yang keliru. Kalau suami hatinya mulai panas, kalau istri harus berusaha untuk menguasai diri, belajar percaya, dan mulai memperkatakan perkataan yang baik dan membangun. Ada pemulihan dari Tuhan. Itulah Tuhan kehendaki. Kita berkata yang baik supaya hati yang panas dipulihkan menjadi sejuk. Mari kita sejukkan hati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Poin yang kedua, karena kita mengatakan hal yang baik, kita memang menutup pintu untuk iblis mendatangkan keributan. Tahukah kita di mana ada keributan, maka di situ ada pesta untuk setan, karena memang itulah tujuannya.
Ketika kita mengatakan perkataan-perkataan yang baik, maka kita sebenarnya sedang menutup pintu untuk setan berpesta ria. Dengan mengatakan yang baik, iblis tidak dapat mendatangkan kekacauan dan kehancuran. Pada akhirnya kita dapat mengerti bahwa di mana ada perkataan baik, maka di situ ada damai dan sukacita surga. Yang ketiga, dengan mengatakan hal yang baik, kita sedang mentaati kehendak Kristus. Saya percaya orang-orang yang mentaati kehendak Kristus akan disediakan mahkota kemuliaan dari surga. Banyak, bukan saja hanya orang-orang yang mengatakan nama baik, tetapi sementara kita ada di muka bumi ini, ada banyak berkat istimewa yang kita akan terima. Sementara kita ada di dunia ini, kita dapat menikmati fasilitas surga yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepada kita. Poin yang keempat yang terakhir dengan mengatakan yang baik, maka kerajaan Allah hadir. Kerajaan Allah hadir ketika kita hidup dalam kasih, ada persaudaraan yang rukun, saling menghormati dan menghargai. Hal-hal yang baik adalah iman yang menuntun kita pada kehendak Allah dan kuasanya yang luar biasa, sehingga orang akan melihatnya dan kemudian percaya kepada Kristus. Saudaraku, sadarilah tugas kita bukan mengatakan yang buruk, tetapi mengatakan yang baik dan benar. Itulah wujud nyata adanya tingkat kesadaran yang dimiliki dari anak-anak Tuhan Yesus. Saya berbagi sharing, saya juga dalam proses. Saya juga tidak menulis dan saya sedang belajar untuk menerobos dalam kebenaran. Saya juga mempunyai latar belakang yang tidak baik, maka saya ingin bersaksi. Dalam berproses, saya akan mengalami tantangan-tantangan yang berat. Itu bisa di dalam keluarga kita, bisa juga datangnya di dalam sahabat-sahabat kita. Satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan mampu mengubah setiap sikap kita dan yakin bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hati kita. Percayalah, teruslah mengatakan yang baik dan benar. Suatu saat Tuhan akan memberi tanda dan memberkati kita. Puji Tuhan, mudah-mudahan di dalam video ini banyak hal-hal yang diketahui oleh rekan-rekan kita yang sedang menuju kepada pertobatan. Percayalah, suatu saat Tuhan akan memberi tanda kepada kita untuk menuju kepada kebenaran. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.